Balik lagi bersama gue di channel FGA Kreatif. Seperti biasa gue akan berbagi tutorialnya untuk vector pad ya. Kali ini seperti biasa kalian bisa pilih menggunakan tools yang namanya lazy tools. Setelah itu kalian atur untuk radiusnya. Cara mengaturnya itu yang ada gambar atau ada logo geriginya itu di pojok kanan atas. Kalian tinggal klik saja, tapi itu ketika kalian sudah diklik yang namanya lazy tools baru nanti akan ada settingan untuk radiusnya. Kalau kalian belum klik lazy tools itu tidak akan ada settingan radiusnya. Jadi kalian kalau misalkan mau membuat arsiran yang berbentuk seperti bulu, ini berlaku untuk rambut ataupun untuk alis dan lain-lain juga bisa ya kalian pakai. Tapi kalau gua biasanya hanya di bagian rambut, kemudian kayak bulu-bulu seperti pad ini. Nah, untuk pembuatan vector pad ini seperti di video-video yang sebelumnya ya, kalian tinggal arsirkan saja. Dan supaya lebih lebih runcing, kalian bisa menggunakan bisa kalau trik dan tipsnya itu kalian kasih tegaskan aja. Jadi setiap garisnya itu bikin lancipnya tegas, jangan sampai kayak gimana ya, kayak membulat gitu. Jangan sampai bikinnya membulat, nanti hasilnya kurang bagus lah. Kemudian kalau misalkan tingkat kedetailan itu kalian tinggal dari cara pengarsirannya. Ini seperti yang gua lakukan ini. Ini termasuknya ke detail ya, atau semi detail, karena kalau misalkan detail banget itu mungkin harus main opacity dan lain-lain. Tapi ini juga tenang aja karena ini udah masuknya ke tingkat yang detail, jadi kalian jangan khawatir. Yang penting kalau untuk pembuatan vector pad itu zoomnya diperdekat dan kalian kasih arsiran. Itu salah satu cara untuk membuat vector pad yang detail ataupun semi detail menggunakan step yang sama juga. Kemudian untuk arah dari bulunya seperti biasa, kalau untuk dari mulut kemudian dari hidung itu biasa gua membuat arsiran dari kiri ke kanan. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu dibikin menjadi dua arah, yang ke kiri ya ke kiri, yang arah ke kanan ya ke kanan. Kalau kalian belum mahir arsir ke arah kanan, bisa menggunakan tools yang namanya flip atau dibalikan. Itu ya caranya, tapi dengan catatan untuk di bagian objeknya itu kalian bikin dulu yang namanya jiplak, supaya ketika kalian bikin itu tidak ikut ke ya pokoknya kalian bikin jiplak lah seperti itu. Kemudian di sini lagi kalau untuk di bagian arsiran ya seperti biasa kalian ikutin saja dari arah bulu, dan jangan lupa sesuaikan untuk di setiap arsirannya. Misalkan untuk di bagian mulut atau area dari mulut dan hidung si pet ini, kalian usahakan disejajarkan atau disesuaikan. Misalkan yang tadinya ke kanan, kalian ikutin arus dulu ke kanan, baru kalian bengkokkan ke bawah, supaya nanti hasilnya itu lebih rapi dan lebih terlihat detail. Meskipun untuk prosesnya itu tidak terlalu detail banget, tapi nanti hasilnya bakal detail banget. Nah, kalau untuk di bagian mulut hanya seperti itu. Kalau misalkan kalian penasaran dengan cara pembuatan yang lainnya di bagian badan, kalian bisa skip ke menit-menit terakhir. Itu gua udah mulai arsir di bagian badan. Tapi seperti banyak yang request lah, bang coba bikin lagi untuk vector pad. Nah, gua coba bikin lagi karena kalau misalkan kalian sudah bisa, itu jauh kemungkinan untuk kalian lupa. Terkecuali kalau misalkan kalian baru proses pembuatan, baru proses belajar, terus kalian gak diterusin, itu ada kemungkinan untuk lupa. Tapi kalau kalian sudah masterpiece-nya, itu tidak akan lupa. Meskipun lama sekali nggak bikin, atau misalkan berjarak 1 tahun lah kalian nggak bikin, ya kalian tinggal melancarkan sajalah, melancarkan kembali jari-jari yang sudah kaku karena tidak membuat vector pad. Nah, dan jangan lupa kalau misalkan sudah banyak layer yang kalian bikin, itu digabungkan karena untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi yang namanya force close. Karena untuk di Infinity Design ini ada di beberapa versi, dan mungkin itu pengaruh dari
device-nya juga, karena banyak orang yang udah bikin setengah lag kemudian force close dan projectnya hilang. Begitupun gua udah pernah mengalaminya beberapa kali. Udah gua beresin sampai full, tinggal body sedikit lagi tiba-tiba nge-lag. Dan itu bukan nge-lagnya secara tiba-tiba terus langsung keluar ya, enggak, tapi ketika di zoom kadang sedikit nge-lag, dan disitu kalian harus segera mengesepnya. Kemudian kalau bisa ya gabungkan dulu semua layernya, save, kemudian keluar dan masuk lagi. Gue biasa dengan cara seperti itu, tapi supaya lebih aman, kalian sebelum keluar itu buka dulu proyek yang pernah kalian bikin, kemudian klik simpan dan keluar. Habis itu baru login lagi ke Infinity Design dan tentunya membuka project yang akan kalian selesaikan. Nah, supaya project tidak hilang, karena gue beberapa kali menggunakan cara ini ya berhasil dan tidak ada proyek yang hilang. Pokoknya kalau kalian sudah terjadi yang namanya lag dikit, itu harus hati-hati karena biasanya force close akan terjadi. Itu untuk pengaruhnya bisa dari device kalian ataupun dari RAM di HP kalian. Karena sepengalaman gua dulu ketika Infinity Design masih versi berapa ya, kalau gua nggak lupa 34 atau 33 atau 32, itu RAM 3GB itu masih worth it. Tapi kalau untuk sekarang mungkin harus update juga ya, karena zaman semakin canggih, jadi si handphone itu tiap tahun pasti keluar, bahkan nggak tiap tahun, mungkin setiap 6 bulan itu pasti update lagi, dan Androidnya pasti update juga. Dulu gua masih menggunakan yang Marshmallow untuk di Xperia Z2 Big, itu masih Marshmallow stacknya di sana, kemudian masih lancar-lancar saja. Dan ketika gua coba lagi itu sedikit nge-lag ya, entah dari sistem operasinya mungkin yang nggak update atau dari aplikasinya. Tapi kalau misalkan dari aplikasi, kenapa sebelumnya lancar tiba-tiba jadi enggak? Ya mungkin itu karena update OS lah, karena itu udah kelamaan, itu udah versi 7 apa 6 ya kalau Marshmallow, lupa gua. Nah, balik lagi kalau ke tutorial, jadi jangan lupa kalian setelah bikin yang sebelah kiri, kalian langsung flip aja. Jadi dibikin kebalik lah, karena jarang ya orang yang bisa arsir kanan kiri dan hasilnya sama atau tingkat kerapiannya sama. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, gunakanlah tools yang namanya flip tools atau tools balikan, karena itu lebih gampang, lebih mudah, dan lebih worth it lah untuk dicoba. Nah, jadi seperti itu ya. Karena apa ya bisa disebutnya, itu sedikit sulit tetapi tidak sulit-sulit banget, sedikit gampang tapi ya nggak gampang-gampang juga sih. Pokoknya kalian coba aja lah. Jadi sedikit demi sedikit, misalkan arsir pelan dulu. Kalau udah agak sedikit pro langsung cepat, atau supaya hasilnya lebih runcing ya coba langsung cepat aja, gak apa-apa. Itu bisa kalian mulai dengan radius di 30-an atau di sekitar 20-an, itu udah worth it dan udah bagus lah. Dan gua akan langsung next ke bagian area kepala, karena untuk di bagian mulut ya hanya seperti itu saja, sama. Bagian kiri seperti itu, bagian kanan pun ya sama. Di sini gua akan melanjutkan lagi. Nah, untuk di bagian yang dekat-dekat dengan mata lah, biasanya gua menggunakan arah yang ke atas dan ke bawah, atau bisa disebut sama halnya seperti di bagian hidung, jadi kasih kanan kiri seperti itu. Dan untuk di bagian mata pun sama, karena gua biasanya puter-puter kanvasnya itu supaya lebih gampang dan supaya lebih mudah. Karena tentunya dengan cara yang seperti ini itu hasilnya nanti lebih rapih ya, lebih arah bulunya itu lebih teratur. Meskipun kalau menggunakan cara yang gua pakai itu sedikit lama, tapi hasilnya ya bisa detail. Kalian bisa join ke tim-tim yang detail, itu cukup worth it lah, meskipun dengan proses lama tetapi untuk hasil pasti memuaskan.
Nah di sini untuk di bagian mata gue bikin seperti ini ya, jadi ke atas bawah, kemudian untuk bagian pinggir ya tetap ke pinggir, gak mungkin ke atas bawah. Untuk di bagian area mata juga gue menggunakan warna sama, jadi tinggal drop saja, kemudian kalian arsirkan. Cukup simpel dan cukup mudah, kalian bisa coba aja lah. Coba kalian sambil praktek dengan bahan-bahan yang berbulu, misalkan kayak boneka, kemudian kayak beruang dan lain-lain. Kalau misalkan vektor gajah, gue pernah bikin vektor gajah dan itu lumayan cepat. Tetapi kalau untuk vektor kayak ikan, kemudian bunglon dan ular itu lama, karena itu harus dibikin shadingnya satu persatu dan memakan waktu banget. Jujur, itu sangat memakan waktu. Meskipun kalian bikinnya yang simpel, tapi itu tetap memakan waktu. Kemudian berbicara di area dahi dari si pet ini atau di area jidat dari pet ini, gue seperti biasa mengikuti alur dari si hidungnya. Jadi kasih arah ke kanan dan kiri. Meskipun untuk di bagian atasnya itu ada yang ngacung-ngacung ke atasnya, ya tetap kalian arsir dulu kanan kiri. Nanti untuk di bagian atas, kalian di bagian finishing saja kalian kasih arsiran yang ke atas, supaya nanti hasilnya lebih bagus dan lebih rapi juga. Karena untuk di bagian jidat itu kalian tinggal ikutin alur yang dari bawah. Sebenarnya cukup simpelnya seperti itu. Kalian kasih alur yang dari bawah dan dengan arsiran yang rapat supaya kalian tidak terkena revisi. Nah, gua akan langsung next ke di bagian jidatnya supaya kalian lebih cepat memahaminya. Karena untuk di bagian area sini ya udah tahu tentunya. Kalian kasih kanan kiri atas, ya udah cukup seperti itu saja. Yang paling dipenasarankan itu biasanya bagian kuping, kemudian gimana untuk bagian pinggirannya. Kalau misalkan kalian mendapatkan bahan yang bulunya itu kayak chihuahua lah, yang pinggir ke pinggir, yang atas ke atas, itu kan lumayan ribet untuk proses pengerjaannya. Jadi gua akan langsung next ke bagian dari area pinggiran kepala. Nah, ini yang gue bilang di bagian pinggirannya kepala itu, jadi kalian tinggal kasih arsiran yang sama persis. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan arah bulu yang ada dari objek yang kalian bikin. Misal di sini untuk yang bagian atas ya kasih arsiran ke atas, untuk bagian pinggir ya kasih arsiran ke pinggir. Jangan sampai kalian bikinnya jadi mulus, karena itu kalian pasti dapatnya revisi lagi kalau misalkan tidak sesuai dengan arah bulunya. Karena misalkan kalian gini lah, kalian punya piaraan yang kalian sayangi tetapi menyuruh menggambarnya tapi gambarnya kurang rapih, ya pasti kalian akan komplain dan kemungkinan besar akan mengcancel si ordernya tersebut karena hasilnya jelek. Nah, jadi usahakan kalian bikin semirip mungkin dan sedetail mungkin supaya kalian mendapatkan tim yang worth it juga. Worth it itu seperti jadi setiap bulannya itu ada masukan aja, meskipun cuma sedikit tapi kan tetap lumayan ada pemasukan ya, jadi daripada tidak sama sekali. Apalagi sekarang udah masuk ke musim-musimnya pet. Nah, kalau di musim pet itu kedetailan mungkin nomor berapa lah, yang penting kita on time atau sesuai dengan deadline-nya. Jadi misalkan kalian dikasih deadline di jam 3 ya kalian kerjain atau kalian kirim projectnya itu sebelum jam 3. Nah, diusahakan seperti itu dan janganlah kalian maruk-maruk, karena kalau kalian maruk resikonya itu pembeli akan akan menyesal. Karena ketika kita mengerjakan kerjaan yang over itu biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Karena kita kejar target, kemudian hasil juga kadang jadi nomor berapa gitu. Karena gue pernah ngalamin hal seperti itu, gue sampai ngerjain banyak sekali, tidur pun cuma 2 jam untuk mengerjakan semua progres. Itu karena terlalu maruk. Tapi kalau sekarang enggak lah, karena lebih sayang kesehatan kalian lah, daripada kalian gadang sampai bikin vektor dan lain-lain, kalian dapat uang tapi uangnya itu dipakai buat berobat, kan tetap sayang lah. Bisa disebutnya enggak imbang lah, karena kesehatan itu nomor 1.
kalau untuk pet ya kalian ambil semampunya aja, misalkan maksimal 10 lah, atau kalian yang hanya freelance ngambilnya 5 ya, sesuaikan saja daripada kalian dipecat dari pekerjaan kalian karena demi pekerjaan yang belum pasti. Karena kalau freelance itu kan nggak pasti dapat setiap bulannya. Kalau kerjaan kalian itu pasti akan lama, terkecuali kalau kalian content creator ataupun ya ada kerjaan lain selain ngepet ya boleh lah, itu ikut hitungannya tetap freelance. Tapi kalau kalian punya kerjaan tetap misalkan di pabrik dan lain-lain, ya alangkah baiknya kalian ambil secukupnya dan pertahankan kerjaan kalian yang sudah lama. Nah, di sini untuk di bagian kupingnya sama aja, tinggal kalian ikutin alurnya, dan untuk di bagian kuping tidak perlu kasih arsiran-arsiran yang menyesuaikan sekali ya, kalian cukup bikin bulatan-bulatan saja di pinggirnya. Itu untuk di bagian pinggiran dari si kepalanya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah terlihatnya cukup rapi, dan kalian terapkan saja untuk di bagian sebelah kanannya sama persis seperti itu, tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kalian jangan khawatir gimana sih kalau misalkan di bagian kanannya kok kurang, di bagian ini kok kurang. Ya ada tools yang namanya flip, tinggal gunakan saja tools itu. Di sini gua langsung skipkan ke bagian badan, karena kalau untuk di bagian kepala hanya seperti itu saja. Kalian tinggal pahami aja proses mengarsirnya dari kanan ke kiri ataupun senyamannya kalian. Kalau gua nyamannya dari kanan ke kiri, jadi arsiran tajamnya itu di sebelah kiri. Kalau misalkan sebelah kiri udah beres semua, gua flip dan sama arsir lagi ke sebelah kiri. Seperti itu. Untuk semua proses gua hampir menggunakan cara yang seperti itu untuk keseluruhan. Karena kenapa? Karena untuk setiap progres atau setiap project yang gua bikin, gua ingin hasilnya sama atau hasilnya sama bagus, supaya si klien tidak tidak kapok lah. Jadi bisa tetap bekerja sama dengan kalian. Entah kalian masih ikut ke maklar ya sama aja, karena kalau maklar pun itu menilai. Misalkan hasil orang ini itu bisa disebut konsisten, ya pasti si maklar itu akan ngelempar ke kalian semua. Lumayan loh, untuk satu petnya itu 40.000. Kalau kalian dapat satu hari minimal 5 lah, 5 kali 4 udah 200.000 sehari. Itu kan lumayan buat uang jajan atau buat kalian yang lagi kuliah juga, itu sangat-sangat masuk sekali. Dan itu membantu keuangan dari kalian dan juga untuk keuangan orang tua kalian, apalagi yang masih sekolah. Karena gue juga dulu dari masa sekolah gue udah membuat pet, dan sekarang ya masih membuat pet. Dan sayangnya kalau sekarang gue belum open recruitment, karena ya ada beberapa hal yang perlu gue perhatikan lah, karena banyak kesibukan juga. Kemudian ya mungkin kliennya itu belum ada yang serk juga, karena pernah ada yang ajak kerjasama tapi hasilnya tetap konsisten, cuma nggak masuk lagi. Ya nggak apa-apa lah, semoga aja kedepannya ada lagi yang tercantol untuk bisa bekerja sama dengan gua. Dan ya silahkan lah yang mau kerjasama, tinggal DM saja di Instagram @fg_kreatif. Nah, untuk di bagian body itu gua nggak bikin yang detail atau semi detail, yang penting warnanya sama, kemudian shadingnya juga tepat pada tempatnya, dan pewarnaan untuk di bagian shading itu pas juga, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Karena kalau misalkan warnanya itu terlalu naik atau terlalu terang, itu shadingnya itu tidak kelihatan, jadi nanti hasilnya akan flat. Nah, meskipun airdrop itu harus bermain juga dengan warna, jadi pinter-pinter kalian mengambil dari warna yang kalian drop atau warna yang kalian ambil ya. Nah, jadi harus pinter-pinter juga supaya hasilnya, proses pengerjaan cepat, hasilnya bagus, shading tepat, itu tidak akan ada yang namanya revisi. Terkecuali kalau misalkan klien kalian itu yang rewel banget, ya pastilah ada revisi. Semua orang tidak mungkin tidak ada yang belum pernah mendapat revisi. Semua orang pasti pernah mendapatkan revisi, begitupun gua.
Karena juga berawal dari yang nggak bisa kemudian berproses dan jadi bisa. Jadi itu berguna juga buat kalian, apalagi yang masih tahap belajar dalam pembuatan vektor, pengetresan itu sangat-sangat penting. Apalagi kalian mulai langsung dari digital, itu kalian akan mendapatkan banyak ilmu sekali. Misal di sini kalian udah paham yang namanya shading. Kalau kalian pindah ke media manual ataupun langsung ke kertas gambar ataupun langsung ke sketchbook ataupun langsung ke kanvas, itu kalian sudah paham yang namanya shading. Meskipun untuk proses bikin realisnya itu kurang, tetapi seenggaknya kalian sudah paham yang namanya shading. Itu sudah ada poin plus di diri kalian. Sisanya tinggal kalian improve saja, dan jam terbang untuk di bagian atau untuk di manual itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama. Meskipun kalian sudah mahir di digital, apalagi kalau hanya mahir di bagian vektor, itu akan sangat lama. Ya sama seperti gua lah. Gua awalnya dari vektor, kemudian gua coba di manual, hasilnya kurang. Tetapi untuk shading itu gua udah sedikit paham, karena sering membuat objek orang ataupun objek dari mata, objek dari kendaraan dan lain-lain, itu mainkan shading juga. Jadi gua sedikit paham gimana cara pembuatan shading yang baik, dan ya sudah sedikit ada ilmu lah untuk join di dunia manual art atau di sketchbook. Meskipun ya masih minim banget lah, karena gue juga baru belajar di minggu-minggu kemarin untuk di gambar manual. Nanti gue kalau udah pro gue kasih tutor juga lah. Nah, untuk di bagian pinggiran dari si pet yang kalian gambar, sesuaikan dengan bulu juga. Jangan sampai bulu yang rancung kalian bikin jadi lempes atau jadi bulunya ke bawah semua. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan persis dengan alur bulu yang ada di objek. Jangan kalian ngide atau improve tanpa disuruh, itu jelek. Tapi improve kalau itu disuruh, itu sangat bagus. Misal, bang, ini kok petnya seperti melayang, gimana caranya supaya tidak terlihat melayang? Ya kalian tambahkan kain atau tambahkan kalian kursi sofa dan lain-lain. Itu sangat penting di bagian improve tersebut. Tapi kalau untuk improve bulu yang tadinya bulu yang rancung tiba-tiba menjadi rapi, itu poin yang sangat jelek. Jadi improve penting. Kalau misalkan ada perintah, kalau nggak ada perintah ya jangan sampai kalian improve sendiri, karena tidak semua orang suka dengan improvisasi kita, terkecuali ada tugasnya harus diimprove, ya kalian improve semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Dan karena untuk proses vektor di bagian badan hanya seperti itu saja, tinggal ikutin alur bulu yang ada di petnya. Seperti bengkok ya dibikin bengkok, ada melengkungnya dibikin lengkung, ya cukup seperti itu saja, tidak ada proses yang aneh. Jadi kalian yang harus fokusnya hanya di bagian area wajahnya saja. Karena jujur saja untuk pet di bagian badan, gue juga tidak terlalu memerhatikan detailingnya. Gue hanya menggambar apa ya simpel-simpelnya aja lah. Misalkan warna sama, kemudian shading sama. Kalau untuk arsiran rapih banget ya enggak juga kalau untuk di bagian badan, karena untuk bagian badan itu seperti yang kalian tahu sendiri lah, untuk bagian badan jangan tidak terlalu diperhatikan, tetapi harus sesuai aja kuncinya. Kalau untuk di bagian wajah ya pertama harus rapi, harus detail, harus sesuai dengan warnanya, dan ya poin pentingnya itu di bagian wajah atau di bagian kepala dari si pet yang kalian gambar. Sama halnya dengan menggambar wajah manusia atau vektor face atau vektor wajah. Yang diperhatikan itu ya area wajahnya. Kalau misalkan area leher, tangan, dan baju dan aksesoris lainnya itu tidak terlalu diperhatikan. Misal untuk si wajahnya mirip, kemudian badannya kita bikin dibikin karikatur, ya tetap kan yang diambilnya itu poin penting di bagian wajahnya mirip atau apa enggak.
dibanding dari bagian badan. Kalau misalkan bagian badan nggak proporsi juga ya tetap, kalau wajahnya mirip ya tetap mirip. Mau dibilang sejelek apapun itu, kalau wajahnya mirip ya tetap mirip ya. Jadi poin pentingnya itu di bagian area kepala untuk semua objek makhluk hidup. Ingat ya, untuk semua objek makhluk hidup, entah mau burung, mau kucing, mau anjing, mau singa, harimau dan lain-lain, itu di bagian kepalanya. Semua makhluk hidup, sama halnya dengan manusia juga kan makhluk hidup. Jadi hanya bagian itu saja yang paling diperhatikan. Untuk sisanya ya kalian ngasal juga ya, nggak apa-apa lah. Yang penting proporsinya pas dan juga arah dari shadingnya pas, itu sudah bisa jadi uang. Dan terima kasih untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan see you di next tutorial. Jangan lupa tulis di kolom komentar vektor apa lagi yang harus gue gambar. Terima kasih.